Sintayong, pelatih timnas Indonesia, melakukan wawancara eksklusif dengan media Korea yaitu Newsye. Banyak hal yang ia bongkar, mulai memperbaiki mindset pemain timnas Indonesia sampai dengan alasan yang jarang dia ungkapkan ke media Indonesia mengapa ia memilih menjadi pelatih timnas Indonesia. Ulang coba-coba. Ya teman-teman, kita bahas timnas Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu pelatih timnas Indonesia Sintayong melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu media asal Korea Selatan, yaitu Newsye. Kurang lebih pengucapan konotasinya seperti itu ya. Nah, jadi for your information, salah satu hal yang aku suka ketika media luar menginterview pelatih timnas Indonesia di sesi ini, Sintayong. Nah, kenapa aku gemar sekali membaca hal-hal demikian ataupun menonton klip-klip demikian ketika wawancara dilakukan oleh media luar terhadap pelatih timnas Indonesia? Pasti ada sesuatu yang berbeda ketika pelatih timnas Indonesia pada momen ini, Sintayong, menyampaikan ke media kita, media lokal, ketimbang dengan media Korea Selatan. Nah, beberapa waktu yang lalu dengan media Vietnam, Coach Sintayong berbeda sekali menyampaikan beberapa poinnya terkait tentang timnas Indonesia. Pun halnya ketika dengan media Korea Selatan juga ada beberapa poin yang nggak pernah menurut aku disampaikannya di Indonesia, khususnya di media-media mainstream Indonesia. Nah, karena ini merupakan interview yang karena ini interview dilakukan dengan menggunakan telepon, tentunya video nggak ada. Jadi beberapa poin yang akan kita sampaikan di sini dan aku baca, teman-teman. Jadi pertama ditanya oleh wartawan dari Korea, teman-teman, terkait tentang timnas Indonesia sudah beberapa tahun terakhir tidak maju ke putaran final Piala Asia. Gimana menurut Coach Sintayong? Nah, di sini dijawabnya, Sintayong merasakan hal yang biasa saja, tidak ada memiliki perasaan khusus. Tetapi para pemain telah mengikuti instruksi dengan baik seperti yang kita persiapkan. Tentu saja rasanya menyenangkan setelah hasil yang didapat. Ini akibat para pemain tidak lemas dan terus berjuang. Itu menurut saya. Karena kan akhir-akhir ini ya banyak sekali ya, Sintayong pun halnya mantan asisten Sintayong di timnas Indonesia mengatakan daya juang timnas Indonesia pemain-pemainnya nggak begitu luar biasa. Namun bargaining pointnya, teman-teman, bahwa saya tidak memiliki perasaan khusus. Nah, inilah ya mental yang dimiliki oleh Sintayong ini, karena dia bukan hanya sudah berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia, tetapi secara track record mentalnya ini akan mampu meningkatkan mental mindset dari pemain timnas Indonesia. Itu penting ya, mindset dan mental pemain timnas Indonesia. Selain daripada yang disampaikan oleh Coach Sintayong, taktikal, pemahaman yang diinginkan oleh Sintayong berhasil diadopsi oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Kita masuk ke poin kedua. Jadi Indonesia seperti kita ketahui, ditanya wartawannya dia akan menghadapi Kuwait, Yordania di babak kualifikasi Piala Asia kemarin, teman-teman. Seharusnya kan itu sulit bagi timnas Indonesia, dijawab oleh Coach Sintayong. Saya tidak tahu bahwa kami telah mengalahkan Kuwait untuk pertama kalinya dalam 42 tahun. Coach Sintayong nggak tahu tuh, 42 tahun nggak pernah Indonesia menang. Saya pikir pertandingan pertama adalah yang penting, menghadapi Kuwait ya teman-teman. Itu adalah tuan rumah ataupun kandang dari Kuwait. Dan suhu sangat luar biasa, 42 derajat. Aku sepakat apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong bahwa partai pertama itu sangat penting untuk timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Asia ataupun putaran Piala Asia, teman-teman. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Mungkin itu masih biasa-biasa aja ya. Kita lihat lagi, teman-teman, bahwa ada salah satu hal yang dirubah mindsetnya oleh pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, untuk pemain-pemain timnas Indonesia kita. Bahwa ada mindset yang dimiliki oleh pemain Indonesia untuk tidak bertemu dengan tim yang berasal dari Timur Tengah. Nah, itu pasti kita juga tahu ya, kalau kita menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, mental ataupun pola pikir kita sebelum bertanding bakalan kalah, karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa ketimbang pemain-pemain kita. Tetapi Sintayong merubah hal itu, teman-teman, untuk terus berjuang, untuk terus nggak segan-segan menghadapi lawan yang berasal dari Timur Tengah. Nah, ini kembali ya, mental, mindset, pola pikir yang dirubah oleh Coach Sintayong. Nah, beberapa waktu yang lalu kan kita tahu lah, teman-teman, ya, Evan Dimas salah satu era emas dari pemain timnas kita.
dia juga yang berhasil bermain dengan luar biasa. Dia katakan ketika kami menghadapi tim-tim yang levelnya lebih up, lebih atas teman-teman, udah minder tuh, udah jiper duluan. Nah, Sintayong tahu dia bukan hanya memberikan taktik, dia bukan hanya memberikan pola latihan dan lain sebagainya, tetapi mental, psikologis. Itu yang ingin digencarkan oleh Coach Sintayong. Dan Sintayong juga, bukan Sintayong, dan beberapa waktu yang lalu teman-teman ketika aku interview dengan Ketua Umum PSSI juga bilang ya, bahwa di Timnas Indonesia itu psikologis ataupun psikolog ya, udah ada ya, digunakan. Ini penting lagi karena beberapa waktu yang lalu ya, ketika kita mention Barcelona itu ketika kalah di Champions League menghadapi PSG 4-0, kemudian dilakukan comeback 6-1 di Camp Nou, salah satunya ada tim psikologis, dirubah mental psikologis dari pemain-pemain Barca dan berhasil mengalahkan. Dan ditanya oleh wartawan lagi terkait tentang masa kepelatihannya awal-awal yang nggak begitu bagus, dijawab oleh Coach Sintayong, sudah 2,5 tahun sejak saya menjadi pelatih Timnas Indonesia, tetapi sudah sekitar 1 tahun saya benar-benar bekerja dengan para pemain. Ya karena apa? Karena COVID. Memang di awal-awal selalu ya masa-masa sulit, bukan hanya seorang pelatih. Kita bicara tentang skuad, baik itu klub ataupun timnas, ketika menghadapi partai-partai perdana, baik itu di kompetisi ataupun di turnamen, sulit pasti dialami. Pun halnya pemain juga pasti sulit, bukan hanya pemain, pelatih juga. Kemudian ditambahkan lagi, sudah 2,5 tahun sejak saya menjadi pelatih Indonesia, tetapi sudah sekitar 1 tahun ini saya benar-benar bekerja. Saya tidak mampu di awal-awal yang melihat pemain bermain secara efektif. Liga dihentikan sekitar 2 tahun. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Pun halnya mentalitas para pemain lebih dari apapun. Saya mencoba banyak mengubah mindset tersebut. Mentalitas para pemain lebih dari apapun. Saya perlu mengubah hal tersebut dan mengubah beberapa bagian-bagian dari Timnas Indonesia, dan itu berhasil dirubah karena para pemain di sini berada di area yang tropis ya, panas, itu yang pertama. Kemudian rata-rata pemainnya agak sedikit santai dan tidak ada yang memberikan tekanan, pressure, mendesak merubah hal tersebut. Ini hal menarik ya, nggak mungkin, jarang sih kita jumpain ya. Interview yang dilakukan oleh Coach Sintayong, dia mengatakan untuk misalnya dengan wartawan Indonesia, dia nggak mungkin dia bilang pemain Indonesia santai, nggak ada pressure untuk keluar dari tekanan tersebut. Kemudian ya sebagian pemain Indonesia ada yang lembut dalam arti ya daya juangnya ya, seperti beberapa interview yang lalu, kesediaan untuk bersaing, untuk berjuang, atau kekuatan mental. Ada bagian yang beberapa momentum mental tersebut cepat jatuh. Saya berikan latihan lebih keras dan bekerja untuk membuka potensi pemain-pemain dan tentunya saya, yaitu Sintayong. Saya kira potensinya sudah cukup, udah kelihatan. Para pemain juga memahami arahan dari pelatih atau saya dan mengikutinya dengan baik dan tumbuh dengan cepat dalam waktu 2,5 tahun, kurang lebih sampai 3 tahun, kurang lebih lah ya, dan memiliki hasil perlahan-lahan ya, lolos ke putaran Piala Asia. Kemudian saya di sini bukan untuk memenuhi masa kontrak. Ini sih penting ya teman-teman. Coach Sintayong itu bukan hanya sekedar kontrak dapat uang. Dia tegaskan, saya di sini bukan untuk memenuhi masa kontrak, tetapi untuk melakukan yang terbaik dengan negara, setia melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada sepak bola negara itu, negara Indonesia. Apa yang kita lakukan adalah sebuah contoh. Atlet juga mengikutinya karena ini. Saya pikir semua pelatih menuju ke arah yang baik. Tahun depan kami akan memiliki pertandingan yang bagus di Piala Asia. Kemudian ada beberapa hal yang ditanya oleh wartawan Korea melihat follower dari timnas, melihat follower IG atau Instagram dari Coach Sintayong yang melonjak pesat 1,1 juta pada saat interview tersebut dilakukan, teman-teman. Dan Sintayong mengatakan dia nggak menyangka bahwa sebenarnya saya diminta saya tidak menggunakan media sosial sejak awal. Sulit bagi saya untuk menyampaikan pemikiran saya dan apa yang saya lakukan kepada penggemar saya karena saya tidak dapat berkomunikasi. Seiringnya berjalan waktu, teman-teman, dia membuka media sosial tersebut, ternyata responnya luar biasa. Tetapi poinnya, teman-teman, Sintayong masih sedikit belum mengerti ya apa yang disampaikan oleh teman-teman kita supporter Timnas Indonesia ketika
kolom komentar IG beliau. Dan selain itu dia juga menyampaikan ada iklan kopi dan beberapa lagi nanti akan ada iklan yang dilakukan oleh Sintayong di Indonesia, teman-teman. Memang menarik sih ya, efek kolateral bukan hanya dari sisi popularitas untuk sepak bola Indonesia, tetapi efeknya kepada Coach Sintayong itu sendiri secara pribadi. Dia mendapatkan gaji dari PSSI yang sangat besar, tetapi secara personal dia sudah mampu membangun brandingnya dengan cara apa ya, produk-produk datang ke dia. Artinya branding, kekuatan dari Sintayong ini untuk menjual produk-produk yang memasarkan produk tersebut terhadap dirinya, sangat jelas ya situ, teman-teman. Jarang sih pelatih kita ada iklan, dan Sintayong juga menyebutkan saya memiliki iklan kopi luar biasa. Dan terakhir, teman-teman, disampaikan oleh Coach Sintayong pesannya dengan Korsel, karena di Piala Dunia, teman-teman, karena banyak sekali sih ya pesan ataupun pesimistis yang dimiliki oleh supporter Korea Selatan di Piala Dunia. Poinnya tetap satu, sama seperti yang disampaikan oleh Sintayong ke kita-kita. Tetap dukung, tetap percaya, dan hasil nanti bagaimana itu tanggung jawab daripada pelatih, staf, dan ujung yang paling akhir ya pemain juga. Pemain memiliki tanggung jawab juga untuk memberikan penampilan yang terbaik selain daripada pemberian arahan instruksi daripada pelatih. Di poin ini bento untuk timnas Korea Selatan. Gimana menurut kalian dari pernyataan-pernyataan dari Coach Sintayong? Coba kalian komen ke bawah, poin mana yang paling krusial dari pernyataan tersebut. Dan sekali lagi, teman-teman, sangat menarik jikalau kita mengikuti interview-interview yang dilakukan oleh Sintayong dengan media luar. Karena pasti ada sesuatu yang berbeda. Dan yang paling penting, ketika dia ditanya, teman-teman, tadi udah aku mention sedikit, kenapa Sintayong memilih timnas Indonesia sedangkan banyak fasilitas-fasilitas negara-negara lain yang banyak memberikan kompensasi ataupun uang. Dijawab oleh Sintayong, ya saya tahu itu, tetapi saya ingin mengembangkan potensi saya, mengupgrading ilmu saya. Seberapa jauh ilmu yang sudah saya dapat itu mampu meningkatkan sepak bola dari negara kita tercinta, Indonesia. Sangat luar biasa. Sampai sini aja videonya. Bye.